Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa pada kuliah Matematika Teknik 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang syarat batas dan syarat awal yang akan kita terapkan dalam persamaan diferensial perpindahan kalor satu dimensi. Bagi yang belum menyaksikan video learning tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial persamaan kalor satu dimensi, maka saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu video learning sebelum ini. Bagi yang telah menyaksikan video learning sebelumnya, maka ini adalah lanjutan dari video learning tentang penyelesaian persamaan perpindahan kalor satu dimensi. Baik, di video learning sebelumnya kita sudah mendapatkan solusi umum dari persamaan perpindahan kalor satu dimensi, yaitu bentuknya adalah UXT sama dengan P dikalikan cos lambda dibagi C dikali X ditambah Q sinus lambda dibagi C dikali X kemudian dikalikan dengan E pangkat minus lambda kuadrat T. Baik, nah kita akan mencoba memasukkan syarat batas dan syarat awal dari persamaan ini. Dari video learning sebelumnya kita sudah definisikan bahwa syarat batasnya salah satunya adalah U, ya, seperti yang sudah dituliskan di sini. U 0,T sama dengan 0. Artinya adalah harga 0 ini adalah harga untuk variabel X. Jadi harga variabel X itu sama dengan 0 untuk semua harga T. Nah, caranya bagaimana untuk memasukkan syarat awal ini ke dalam persamaan umum yang ada di atas itu? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita substitusikan harga X sama dengan 0 itu ke semua variabel X yang ada di persamaan solusi umum ini. Jadi di sini kita substitusikan harga X sama dengan 0. Di sini juga kita substitusikan harga X sama dengan 0. Nah, jika kita lakukan, maka kita akan mendapatkan bahwa harga hasil dari substitusi harga X sama dengan 0 itu akan menghasilkan UXT sama dengan 0 seperti yang dinyatakan di syarat batas ini. Maka bisa kita tuliskan hasilnya itu akan sama dengan 0 karena harga UXT ini akan berharga 0. UXT harga 0 maka itu akan menghasilkan hasil 0 sama dengan P dikalikan cos lambda C dikalikan X. Ini kalau kita berikan nilai 0 maka cosinus 0 itu adalah 1, maka P dikalikan 1 hasilnya adalah P. Maka kita tulis P di sini ditambah dengan Q dikalikan sinus lambda dibagi C dikali X. X-nya kita masukkan harga 0, sinus 0 itu harganya adalah sama dengan 0. Maka kita dapatkan harga sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana dengan yang suku yang ini? Jadi suku yang ini itu tidak ada tidak ada variabel X-nya, maka di sini tidak kita masukkan ke dalam hasil di sini, ya. Jadi kita dapatkan di sini harga P itu adalah sama dengan 0. Jadi kita dengan memasukkan syarat batas yang pertama kita sudah akan mendapatkan harga dari satu buah konstanta yaitu konstanta P, di mana disimpulkan harga konstanta P sama dengan 0. Nah, jika konstanta P itu besarnya sama dengan 0, maka persamaan umum tadi itu akan berubah menjadi lebih sederhana, bentuknya menjadi UXT sama dengan P sudah sama dengan 0, maka hanya akan tersisa Q dikalikan sinus lambda dibagi C dikali X, ya, dikalikan E pangkat minus lambda kuadrat T. Atau kalau kita balik supaya lebih rapi terlihatnya, maka akan berbentuk Q dikalikan E pangkat minus lambda kuadrat T dikalikan sinus lambda dibagi C dikalikan dengan dikalikan dengan X. Oke. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan setelah kita memasukkan syarat batas yang pertama. Jadi persamaan umum tadi sudah menjadi seperti ini, menjadi lebih pendek atau menjadi lebih sederhana. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan
persamaan syarat batas yang kedua. Jadi syarat batas yang kedua itu adalah U L, T sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan harga X sama dengan L ke persamaan yang ada di atas ini, maka akan menghasilkan, ya, ini sama dengan 0, maka akan menghasilkan 0 sama dengan Q dikali E pangkat minus lambda kuadrat T. Ya, tidak ada X di situ, maka tidak ada yang perlu kita substitusikan. Kemudian dikalikan sinus lambda dibagi C dikalikan L. Karena X di sini ya kita ganti dengan harga L sesuai dengan syarat batas yang ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita timbang-timbang ya, dari persamaan ini ya, dari 3 suku yang terlibat, yaitu Q, kemudian E pangkat minus lambda kuadrat T, dan sinus lambda dibagi C dikalikan L. Kita perhatikan 3 buah suku ini kalau dikalikan akan menghasilkan 0. Ya, menghasilkan 0. Maka kita harus timbang mana di antara 3 suku itu yang boleh 0 dan mana yang tidak boleh 0. Sekarang kita mulai dari yang tidak boleh 0. Harga Q tentu saja tidak boleh 0. Kenapa harga Q tidak boleh 0? Karena kalau harga Q 0, maka persamaan ini yang di atas itu akan selalu atau selamanya berharga 0 berapapun harga T. Dan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin atau bukan merupakan solusi. Kenapa? Karena solusi U sama dengan 0 itu adalah solusi trivial, solusi yang tidak ada manfaatnya bagi aplikasi teknis. Jadi harga Q itu terlarang untuk berharga 0. Jadi kita harus keluarkan Q itu tidak sama dengan 0. Kemudian E pangkat minus lambda kuadrat T itu juga tidak mungkin berharga 0 karena E dipangkatkan berapapun tidak ada yang menghasilkan sama dengan 0. Maka satu-satunya kemungkinan yang boleh berharga 0 itu adalah harga sinus. Jadi kita bisa tuliskan di sini harga sinus lambda dibagi C dikalikan L itu sama dengan 0. Kita tahu semua bahwa harga sinus itu akan berharga 0 ketika sinus itu mempunyai harga pi atau kelipatannya. Ya, maka dari itu kita bisa tulis lambda dibagi C dikali L itu akan berharga pi atau kelipatannya. Kelipatannya saya nyatakan dengan huruf N. Jadi lambda dibagi C dikalikan L itu akan sama dengan N dikalikan pi. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk lambda, maka harga lambda itu adalah N dikali pi dikali C dibagi dengan lambda. Di sini perlu diketahui bahwa harga N itu adalah dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai katakanlah ke R. Nah, dari sini maka kita bisa nyatakan bahwa kita simpulkan bahwa harga lambda itu tidak hanya 1, tapi harga lambda itu bisa banyak. Karena bisa lambda untuk harga N sama dengan 1, kemudian harga lambda 2 katakanlah untuk harga N sama dengan 2, kemudian lambda 3 untuk harga N sama dengan 3, dan seterusnya. Baik. Maka di sini saya bisa nyatakan bahwa untuk harga N sama dengan 1, saya beri nama lambda 1, maka hasilnya itu adalah pi C dibagi L. Kemudian kalau saya pilih atau saya masukkan N sama dengan 2, maka akan menghasilkan lambda 2. Jadi lambda 2 besarnya adalah 2pi dikali C dibagi L. Kemudian kalau lambdanya itu atau N-nya sama dengan 3 akan menghasilkan lambda 3 yang besarnya adalah 3pi C dibagi L. Atau kalau N itu sampai ke bilangan R, maka di sini saya nyatakan lambda R itu sama dengan R dikali pi dikali C dibagi L. Nah, dan seterusnya. Oleh karena itu, nanti solusi yang akan kita dapatkan untuk yang ini itu juga akan tergantung dari harga lambda yang kita gunakan.
Ya, jadi kalau lambda 1 yang kita pakai, maka kita bisa nyatakan solusinya adalah U1 sama dengan Q1 E pangkat minus lambda 1 ya, karena kita pakai N1 tadi, lambda 1T, kemudian dikalikan sinus N-nya 1, maka tidak kita tulis, Pi dikalikan X dibagi dengan L. Nah, untuk U2 ya, kita akan dapatkan Q2 tentu saja E dikalikan minus lambda 2T, kemudian dikalikan sinus 2pi X dibagi L, dan seterusnya ya, sampai dengan U ke R ya. U ke R itu bisa kita tuliskan sebagai Q, bukan Q1, Q2 atau Q3, tapi Q ke R itu akan sama dengan QR dikalikan dengan E pangkat minus lambda kuadrat T, lambda R di sini, lambda R dikalikan T, kemudian dikalikan sinus R Px dibagi dengan L ya. Nah, berarti di sini solusinya ada banyak, tidak hanya satu, karena ada U1, ada U2, ada U3, U4 sampai ke UR. Jadi solusi totalnya apa? Solusi totalnya adalah U ya, karena dia itu merupakan persamaan diferensial linear, maka dia solusi totalnya itu adalah merupakan superposisi dari solusi-solusi parsialnya. Nah, ini adalah solusi parsialnya U1, U2 dan seterusnya, maka solusi totalnya itu penjumlahannya. Jadi U sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai U ke R. Nah, secara singkat itu bisa kita tuliskan dalam notasi matematika sebagai berikut. Jadi kita bisa nyatakan U, untuk mengingat ini adalah fungsi X, T, ya, UXT, itu akan sama dengan kita gunakan simbol sigma di situ ya. Sigma ya, untuk harga R sama dengan 1 sampai tak hingga, sampai berapapun ya. Sampai harga R itu tak berhingga ya, kita buka kurung kurawal di sini, kita tulis persamaan yang tadi yang dalam indeks R, QR dikalikan E minus lambda R dikali kuadrat ya, lambda kuadrat lambda R kuadrat dikalikan T ya, kemudian dikalikan dengan sinus R Px dibagi L. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa variabel konstanta yang tersisa yang belum kita selesaikan, yang belum kita dapatkan hasilnya, itu tinggal harga QR di sini. Itu adalah konstanta yang belum kita dapatkan hasilnya. Sedangkan yang harga P tadi sudah terpenuhi ya. Harga P tadi 0, harga Q sekarang yang harus kita nyatakan berapa besarnya. Nah, untuk mendapatkan harga QR, maka di sini yang harus kita lakukan adalah memasukkan syarat awal. Kita masukkan syarat awal. Syarat awalnya apa? Kita ingat tadi di awal formulasi soal ini bahwa syarat awalnya adalah U X, 0 ya. Itu sama dengan Fx. Sama dengan Fx. Untuk harga X itu lebih besar daripada 0 ya, tapi dia lebih kecil daripada L ya. Nah, sekarang kita masukkan harga UX0 sama dengan Fx ini ke persamaan kita yang terakhir ini. Persamaan ini kita masukkan ke sini. Maka hasilnya ya, itu akan berbentuk Fx ya, sama dengan sigma R sama dengan 1 sampai tak berhingga ya, QR dikalikan sinus R
Px dibagi dengan L. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang tadi. Ya. Dengan ini QR E pangkat minus QR dikalikan E pangkat minus lambda R kuadrat T. Ya. Di sini kita masukkan syarat awalnya X, 0, jadi T-nya kita masukkan harga 0. Ini kalau kita masukkan T sama dengan 0, maka E pangkat 0 itu adalah 1. Maka di sini kita dapatkan tinggal QR-nya saja. Jadi E pangkat sesuatunya tadi hilang karena E pangkat 0 sama dengan 1. Oke, baik. Nah, sekarang dari sini kita minta bantuan dari formulasi deret Fourier. Ya, jadi kita minta bantuan dari formulasi deret Fourier. Dari deret Fourier kita bisa dapatkan, jadi bagi yang sudah agak lupa dengan deret Fourier mungkin bisa membuka catatannya. Jadi deret Fourier itu kita pelajari di awal pertemuan, di awal semester itu kita pelajari mengenai deret Fourier. Nah, dari deret Fourier kita bisa dapatkan statement bahwa QR itu akan sama dengan 2 per L, ya, integral 0 sampai L kali Fx sinus R Px dibagi L dx. Jadi ya, dari bantuan deret Fourier tersebut, maka solusinya, solusi akhirnya, jadi solusi akhirnya itu akan berbentuk ya, seperti ini. U X, T ya, kita masukkan harga QR ini ya, menjadi 2 per L ya, sigma R sama dengan 1 sampai tak berhingga. Kita buka kurung kurawalnya, kemudian kurung siku di situ. Kita masukkan integral Fouriernya, ya, integral 0 sampai L Fx dikalikan sinus R Px dibagi L ya, dx. Kemudian baru dikalikan dengan suku yang ini ya. E pangkat minus lambda R kuadrat T dikalikan sinus R Px dibagi L. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, itu adalah hasil yang kita dapatkan ketika kita memasukkan syarat batas dan syarat awal pada persamaan perpindahan kalor satu dimensi. Jadi kita dapatkan solusi akhirnya adalah seperti berikut. Ini adalah solusi akhirnya. Oke, baik. Ini adalah prosedur untuk memasukkan syarat batas dan syarat awal ke dalam persamaan perpindahan kalor satu dimensi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita bertemu lagi pada topik selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.